kemaslahatan ya. Baik teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Kembali kita dipertemukan dengan bulan yang Allah muliakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ada 4 bulan yang Allah muliakan ya. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran. Sesungguhnya bulan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hitungan bulan maksudnya ya. Itu berjumlah 12 bulan. Nah, ini sudah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nama-nama bulan itu sudah Allah ciptakan. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu sudah Allah ciptakan. Nah, ada 4 bulan yang sangat amat Allah muliakan. Salah satunya yaitu adalah bulan Muharram ya. Ini malam tahun ini, malam sekarang ini. Malam yang Allah sangat amat muliakan. Allah banggakan. Sehingga di dalamnya ada satu amalan sangat sempurna, sangat mulia setelah kemuliaan bulan Ramadan. Kita puasa di bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya ya. Ada ya yang sangat tinggi juga derajatnya, pahalanya setelah bulan Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Muharram. Ya. Nanti puasa tuh ya. Orang-orang Yahudi saja berpuasa di bulan Muharram itu. Karena saking diagungkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, kalau kita umat Islam jangan ikut tanggal 10-nya aja. Harus ada temannya 9-10 atau 10-11. Begitu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sangat menganjurkan Rasulullah untuk mengingatkan, menyeru kepada umatnya untuk berpuasa di bulan itu ya. Maka kita terus mengingatkan ya, saling mengingatkan. Salah satu amalan yang harus kita perhatikan di bulan suci Ramadan itu, hendaklah kita memperbanyak dan lebih serius lagi di dalam mengaji, mempelajari Al-Quran. Begitu. Ya. Alhamdulillah teman-teman ini komitmen, istiqomah di dalam mempelajari Al-Quran. Ya. Nah, maka ini harus ditingkatkan. Harus kita tingkatkan nanti ke depan setelah tahsinnya bagus, lalu nambah tahfidnya, surat-surat pendeknya dibagusin lagi dari Anas sampai Anabaknya. Insya Allah nanti kita akan pelajari isinya, ya, tafsirnya gitu. Kayak tadi pagi tuh Pak Haris membahas tafsir surat An-Nas sama Bapak Ibu guru di sekolah di masjid itu. Dibahas tafsirnya, oh ternyata begini gitu kan. Luar biasa kandungan daripada Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ke depan insya Allah teman-teman juga harus pelajari itu bareng nanti sama Pak Haris ya. Cuma sekarang kan masih tahapan tahsin ya. Nah, ada tahsin, ada talaqi, ada namanya tafsir, ada ulumul Quran, masih banyak ilmu yang harus kita pelajari ya. Pak Haris juga sama masih terus belajar ya. Semakin kita belajar, maka kita akan semakin merasa kita ini bodoh. Semakin kita merasa banyak kekurangannya ya. Itulah keutamaan orang yang belajar. Semakin kita banyak belajar, mendapatkan ilmu, ternyata semakin merasa berkurang dari ilmu. Padahal ilmunya bertambah ya, tapi akan merasa selalu berkurang ilmunya. Jadi artinya apa? Selalu ingin belajar dan terus belajar. Itu salah satu keutamaan ilmu ya. Luar biasa nak. Orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu Allah, ilmu syariat khususnya, maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini mendoakan kita. Laut, ikan yang ada di lautan berapa jumlahnya nak? Seluruh lautan yang ada di bumi, yang ada di lautan. Nggak ada yang tahu jumlahnya ya, berapa banyaknya, berapa juta jenisnya. Hanya Allah yang tahu. Nah,
Ikan-ikan yang ada di lautan itu mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Ya, mendoakan kebaikan. Binatang yang ada di muka bumi ini, yang di gunung, yang di hutan, dan lain sebagainya, pun mendoakannya. Makhluk-makhluk yang ada di langit, termasuk para malaikat, pun mendoakan orang-orang yang komitmen istiqomah di dalam belajar, terkhusus mempelajari ilmu-ilmu Allah, ilmu syariat Islam, dan ilmu-ilmu yang lainnya tentunya ya. Yang sifatnya ilmu itu kan semuanya juga dari Allah ya. Kita memahami matematika, kita rajin IPA, apa namanya, ilmu pengetahuan alamnya, kita rajin sainsnya, kita rajin matematikanya, itu semua ilmu itu dari Allah. Maka ketika kita pelajari akan mendapatkan pahala yang luar biasa, terkhusus ilmu akhirat gitu loh. Ilmu tentang persiapan untuk di akhirat diantaranya adalah mempelajari Al-Quran yang paling intinya. Ya, itu diantara yang pertama. Kita banyak berzikir, banyak berpuasa, banyak membaca Al-Quran di bulan suci, di bulan yang Allah muliakan ini, yaitu bulan Muharram. Ya. Perbanyak juga kita untuk bersilaturahmi, silaturahim terhadap saudara-saudara kita bersama dengan saudara. Gitu ya. Pak Haris kan sekarang pandemi, nggak boleh banyak keluar gitu. Nah kalau begitu berarti ya kita kan apa artinya banyak cara ya, banyak cara. Kalau tidak bisa bebas keluar rumah, maka bisa dengan cara kita saling teleponan ya, saling chatting, ngobrol dan lain sebagainya. Intinya banyak berkomunikasi dengan keluar, nggak syukur-syukur bisa silaturahmi langsung bertemu ya. Itu diantaranya keutamaan bulan Muharram. Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Isa beserta umatnya daripada kejaran Firaun. Pada bulan inilah Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan hidup walaupun berada di dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam di dalam laut. Di bulan ini Allah selamatkan. Di bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud. Ya, ketika dibakar, beliau memohon kepada Allah dan berkata, "Ya naru kuni bardau wa anta khairul hasil." Bardau wa salaman ala Ibrahim. Hei, api, kamu ciptaan Allah. Aku juga ciptaan Allah. Ngomong begitu tuh Nabi Ibrahim. Jadilah kamu sejuk. Jangan bakar badanku. Dengan izin Allah, itu api yang berkobar, ya, yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendadak menjadi sejuk. Seperti berada di kutub utara, berada di ruangan ber-AC. Ada di situ tuh ya, di mana? Di dekat terminal itu apa namanya? Tempat bermain yang ada saljunya. Dingin kan ya? Jadi dingin banget itu kan. Itu salah satu mukjizatnya ya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian keistimewaan yang terjadi di bulan Muharram ini. Maka kita bersyukur kepada Allah ya. Dan terus untuk meningkatkan keilmuan kita, pengetahuan kita, terkhusus di bidang agama. Terkhusus di bidang agama. Karena itu akan menjadi teman-teman menjadi anak yang benar. Menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu sumbernya dari ajaran agama. Ya. Jangan cuma menjadi orang yang pinter, tapi harus menjadi orang yang benar. Ya syukur-syukur pinter dan benar. Karena di zaman sekarang banyak orang pinter, nak. Banyak sekali orang pinter, tapi nggak benar. Karena dia menyepelekan ajaran agama. Ya. Karena dia tidak begitu peduli terhadap akhlak yang diajarkan agama, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang dijelaskan oleh hukum-hukum yang berada dalam Al-Quranul Karim. Ya.
Contohnya begini, nak. Ada seorang profesor, doktor, menjadi rektor salah satu universitas negeri di Indonesia, UIN. Wih, orang hebat, ya. Tinggi titelnya itu ya, udah profesor doktor. Tapi apa yang dia bilang? Dia bilang apa diantaranya? Dia berpendapat tentang satu ayat Al-Quran bahwa katanya nih, ini kan ayat tentang pernikahan nih, 221 itu, kita dilarang menikahi orang kafir. Orang kafir juga dilarang menikah dengan orang muslim, ya. Yang tadi kita baca itu. Nah, beliau mengatakan diantaranya tentang tujuan, jadi kepada masalah menikah, masalahnya ini, ya, nggak apa-apa. Kita berkaitan dengan ayat ini, ya. Jadi orang menikah itu tujuannya supaya tentram jiwanya, gitu. Ya. Supaya tentram jiwanya. Nah, kata orang ini, kalau laki-laki dengan laki-laki nikah, boleh tidak? Boleh kalau jiwanya tentrem, bikin jiwanya tentrem. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, boleh nggak nikahnya? Boleh kalau bikin dia tentrem. Nah, ini adalah pendapat yang sesat. Padahal orang pinter. Dokter bukan dokter, ya. Dokter. Padahal dia orang pinter, tapi nggak benar gitu. Ya, menyampaikan ilmu kepada umat dengan kesesatan, bertentangan dengan ajaran Islam. Haram hukumnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi ini yang gelarnya udah dokter, jadi rektor lagi di salah satu universitas. Ya. Malah dia berpendapat membolehkan perempuan dengan perempuan, laki-laki menikah dengan laki-laki. Ini kan sangat sesat dan menyesatkan. Ya. Jadi kita cita-cita harus menjadi orang yang benar, pinter dan benar. Dan itu kuncinya berada di dalam Al-Quranul Karim. Mengkaji dengan benar, dengan gurunya, ada yang membimbingnya. Jangan sembarangan kita mempelajari satu ilmu, hanya dapat cuma dari internet doang, ya, tidak ada yang mengajarkan guru, bisa sesat nanti. Jadi harus hati-hati. Di akhir zaman ini harus hati-hati. Banyak yang kelihatannya dia seorang ulama, dia seorang kiai, ternyata dia menyesatkan umat manusia. Banyak yang seperti itu di akhir zaman ini. Nah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilindungi dari kesesatan, supaya kita tetap diberikan istiqomah di dalam menjalankan agama Allah yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, ini nggak apa-apa ya, Nak, ya. Di pertemuan sekarang ini tambahannya sedikit agak beda terkait dengan keutamaan Ramadan dan harus lebih memperhatikan, hati-hati di dalam menuntut ilmu ke depannya nanti setelah teman-teman menjadi remaja, setelah menjadi dewasa, harus betul-betul subjektif, ya, harus benar-benar hati-hati di dalam menuntut ilmu, ya. Baik, itu saja, mungkin kita akhiri dengan doa, ya, Nak, ya. Allahumma arhamna bil Qur'an, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat membaca Quran.